Minum dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua. Sebentar lagi di Instagram HMI Karumat akan mengadakan live dengan formatur Ketua Umum PB HMI 2021-2023. Jadi pastikan untuk kawan-kawan mengikuti acara dari awal sampai akhir. Selamat datang Ketua Umum PB HMI. Ya, sudah datang Bang Raihan Aryatama. Kita tunggu untuk joinnya. Mungkin bisa mengajukan permintaan ketum. Kita tunggu sebentar. Sudah muncul sih. Untuk oke. Ya, sudah. Bismillah, semoga tidak ada gangguan dari sinyalnya. Bismillah. Masih berputar sinyalnya ya dari ketum. Assalamualaikum, Kanda Raihan. Waalaikumsalam. Cuma dari saya belum muncul ini videonya. Gimana caranya, Ihan? Mungkin dari para peserta mungkin bisa masukkan wajah ketua umum, apakah sudah kelihatan ya? Assalamualaikum, Kanda Raihan. Suaranya berdengung di ketum. Kok delay? Cuma dari saya belum muncul ini videonya. Gimana nih mungkin dari para peserta bisa masukkan. Oh ya, ini belum kata ini belum kelihatan Kanda. Oke. Kita tunggu dulu. Belum. Oke, siap. Terima kasih atas masukannya. Belum kelihatan. Oke, Bang Raihan. Ini ada HMI. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Siap. Bagaimana kabarnya Ketua Umum PBHMI, Bang Raihan? Alhamdulillah sehat. Mas Anies gimana? Sehat? Alhamdulillah, berkah doanya sehat, Bang. Lagi di mana ini? Saya kebetulan lagi di Yogyakarta ini, Mas. Oh, di Jogja. Baik. Kirain lagi Ya. di Jakarta. Oh, enggak. Oke. Mungkin langsung kita mulai dulu ya. Kita mulai aja ya, Bang. Ya, boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wardaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati Ketua Umum, Formatur Ketua Umum PBHMI periode 2021-2023, Kakanda Raihan Aryatama yang telah terpilih di Kongres ke-31 di Surabaya. Yang saya hormati juga kawan-kawan seluruh follower HMI Karumat yang sekarang sedang menyaksikan pada acara malam ini. Jadi mungkin sekedar menginformasikan pada kawan-kawan semua, acara ini dalam acara Mimbar HMI dengan hashtag Merawat Persatuan
HMI Karumat menyelenggarakan mengenal lebih dekat Ketua Umum PIB HMI 2021-2023. Temanya dari empowering HMI sampai perkaderan begitu. Mungkin langsung saja Ketum, mungkin bisa dijelaskan mulai pertama dulu apa sih itu empowering HMI itu gitu. Iya, terima kasih atas kesempatannya, Mas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman sekalian sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan empowering HMI itu jargon saja. Baik. Jargon bahwasanya kita berdaya bersama, maju bersama, saling memberdayakan. Intinya memang di HMI ini kita tidak sendiri-sendiri dalam berjuang. Intinya kita berjuang bersama-sama dan saling memberdayakan. Nah, kader itu kan levelnya tertinggi. Dia bukan anggota, dia bukan staf, dan bukan pasukan. Jadi kader itu levelnya terbaik. Maka harus diberdayakan, bukan diperintah, bukan disuruh-suruh begitu. Makanya bunyinya diberdayakan. Maka itulah empowering. Nah, tapi memang untuk menjelaskannya nggak bisa begitu saja kan? Harus ada Iya, alasan logisnya. Kenapa memberdayakan gitu? Kenapa harus berdaya bersama? Karena memang ada 4 hal yang kita rancang sehingga bisa menjadi empowering HMI itu. Yang pertama itu memang terkait dengan persoalan isu keislaman dan kebangsaan. Isu ini menjadi isu yang terus-menerus terjadi, selalu dipertentangkan, selalu menyebabkan dinamika di nasional kita, yang mana isu itu sebetulnya sudah selesai di kalangan HMI, tapi di khalayak umum itu masih belum selesai, masih banyak yang memperdebatkan antara hubungan antara agama dan negara. Saya kira kita harus bersama-sama bahu-membahu menjawab tantangan isu tersebut. Bahwasanya HMI itu sebagai organisasi Islam yang moderat, sebagai organisasi yang menjunjung tinggi Pancasila, harus mampu menjembatani dua isu tersebut. Islam bisa bergerak secara moderat, kebangsaan itu adalah bagian dari nasionalisme kita, dan dua hal itu menjadi satu kesatuan, tidak berbeda. Maka tanggung jawab HMI seperti itu, harus menyambungkan, menjadi jembatan antara dua hal tersebut. Memang kita lebih banyak ke strategi sebetulnya untuk isu itu. iya. Nanti kita bisa diskusi terkait bagaimana strateginya. Kemudian yang kedua, hari ini yang menjadi topik hangat kita adalah tentang digitalisasi di internal HMI. Jadi memang terkait digitalisasi ini kita tujukan untuk efektivitas tata kelola organisasi dan sistem kaderisasi kita. Ini menjadi satu batu lompatan awal agar kita bisa menyongsong masa depan dan bisa sesuai dengan konteks zaman. Nah, hari ini kita coba bikin platform digital yang mana di sana akan memuat banyak hal yang memudahkan kita dalam berorganisasi. Pertama, kita adakan perpustakaan online di sana. Jadi kawan-kawan yang ada di daerah-daerah yang fasilitas literasinya terhambat, maka kita coba adakan perpustakaan online tersebut untuk memenuhi kebutuhan teman-teman di sana. Ini sangat penting karena saya setiap kali ngisi LK2 di beberapa daerah, yang menjadi kendala kenapa peserta itu agak berbeda-beda pengetahuannya, karena memang salah satu faktornya adalah literasi ya. Ketersediaan bahan baca. Nah, makanya kita coba bahan-bahan baca itu kita upload nanti ke media digital kita. Kemudian di media digital itu juga kita coba mengurus urusan persuratan. Jadi memakai sistem one stop service. Jadi teman-teman kalau mau bikin surat nanti tinggal ketik saja begitu. Nah, kemudian ada juga HMI 1 data di sana. Kita nanti akan mencoba melakukan pendataan kader. Jadi selesai LK1 langsung terekap secara online data-data kader tersebut. Mudah-mudahan bisa kita gunakan
terstruktur sistem penomorannya agar nanti kita bisa cetak kartu anggota juga misalnya, yang bisa bekerjasama dengan salah satu bank syariah atau bank umum gitu. Itu rancangan. Tapi memang itu kalau dimasukkan membutuhkan server yang sangat besar dan dana yang sangat besar. Itu mungkin beberapa pilihan yang kira-kira bisa kita tawarkan kepada kader-kader HMI nanti terkait dengan HMI digital. Yang ketiga, kami mencoba untuk memfasilitasi kebutuhan teman-teman kader. Hari ini masalah kemandirian ekonomi menjadi masalah yang cukup sering diperbincangkan. Kenapa saya sebut masalah? Karena memang kita belum bisa maksimal di sana. Jadi persoalan kewirausahaan masih jauh dari kita. Kita masih menganggap itu hal yang sangat belum urgent, belum dekat dengan kita. Makanya kita coba dorong teman-teman kader yang berminat di sana untuk berwirausaha. Kita coba bangun wacana bahwasanya berwirausaha itu sangat penting untuk ketahanan ekonomi pribadi maupun keluarga kita secara skop lebih kecil dan secara umum lebih kepada ekonomi nasional kita. Nah, harapannya kita bisa memfasilitasi kader-kader dari mulai bisnis plan, kemudian manajemen organisasinya, manajemen sumber daya manusianya, manajemen keuangannya, sampai bagaimana kita nanti bersama-sama menanggulangi hambatan-hambatan dalam berwirausaha. Hari ini baru 2,5 atau 2,6% jumlah UMKM kita. Artinya untuk satu negara sebesar Indonesia ini kita butuh di angka 6%. Jadi harapannya kita juga bisa membentuk ekonomi nasional kita menuju akan 6% tersebut. Karena memang kita mempunyai banyak kader dan banyak alumni ya, yang mudah-mudahan bisa ikut bersinergi dalam program entrepreneurship inkubator ini. Kemudian yang terakhir, ini kita akan mencoba bereksperimen bahwasanya hari ini era digital, semua kehidupan kita dipengaruhi oleh sektor digital. Mulai dari sektor transportasi, sektor mau berbelanja pun mulai digital. Banyak hal sebetulnya yang dipengaruhi oleh sistem digital. Artinya memang kader-kader HMI harus terlibat aktif di sana. Terlibat aktif dalam tanda petik tidak menjadi konsumen. Bagaimana kita pun bisa menjadi produsen aplikasi atau startup itu. Karena memang itu menjadi kebutuhan masa depan. Harapannya kader-kader HMI tidak menjadi ketinggalan dengan dunia yang sedang berkembang sekarang. Saya kira 4 itu yang bisa menjelaskan kenapa saya memilih tagline Empowering HMI. Jadi kita ingin di HMI ini kita berdaya bersama sesama kader dan juga insya Allah kita juga mempunyai peluang untuk memberdayakan masyarakat Indonesia secara lebih luas. Begitu Mas Lukman, Anis. Siap. Sebagai pengantar diskusinya. Baik. Ya, tadi di awal Ketum menyebut ada platform digital. Nah, itu ada perpustakaan online, HMI Satu Data dan lain-lain. Nah, itu apakah Ketum sudah menyiapkan, sudah ada platform digital tersebut dan sejauh mana platform digital itu yang sudah disiapkan, mungkin gitu. Ya, sebelum saya memulai masuk ke arena kongres di Surabaya, kami sudah memakai pihak ketiga untuk membuat aplikasi tersebut. Cuman memang membutuhkan server khusus, sehingga mereka tidak bisa membuatkan untuk kita secara langsung. Memang PBHMI harus mempunyai hardware khusus untuk menampung semua sistem itu. Itu kendala yang pertama. Yang kedua, kendala kedua adalah butuh pendanaan yang cukup besar juga untuk membuat itu. Tapi kita sudah membuat prototipenya. Jadi sudah ada gambaran, tapi masih belum bisa dimasukkan ke Play Store karena memang terkendala di servernya. Tapi insya Allah kalau memang kita ada rezeki, kita langsung aplikasikan platform digital tersebut ke dunia Android lah atau dunia iOS. Oke.
Jadi sudah disiapkan untuk platform digital itu ya, Tum ya, untuk paket orang tiga mungkin gitu ya tadi ya sebutin. Ya, Oke, baik. Selanjutnya, Tum, terkait database dari kader-kader HMI dari tingkat PB sampai ke komisariat, juga eh, para alumni, ini bagaimana solusi dari Ketum supaya ada database terkait kader HMI maupun alumni? Apakah ada wacana untuk atau mungkin sudah ada rencana untuk menyiapkan database tersebut? ya tentu menyiapkan database ini kita mulai dari kader. Bukan alumni tidak penting, tapi kita mulai dari kader dulu. Kita nanti teknisnya akan bekerja sama dengan BPL atau instruktur. Jadi setiap kali selesai LK1 langsung diketik dan di-upload ke aplikasi kita. Itu langsung terekam dan langsung keluar nomornya. Itu sudah by system sebetulnya. Kalau untuk data Oke, kader. Kalau alumni belum kita fokuskan. oke, siap. Baik. Terus terkait bicara kemandirian ekonomi dan wirausaha. Untuk yang sekarang kan Hmm. 2,5 atau 2,6 dalam UMKM ini. Dan tadi kalau bisa sampai ke 6% begitu. Nah, apa langkah-langkah Ketum untuk mencapai target tersebut sehingga untuk diberdayakan para kader HMI di seluruh Indonesia ini? Kita tidak menargetkan harus 6%, tapi kita berupaya untuk meningkatkan angka dari 2,6% itu. Kita tidak tahu, sebetulnya kita tidak tahu pasti berapa angka UMKM itu sebetulnya, karena memang kita selalu bermasalah dengan data di bangsa kita ini. Akan tetapi memang pada situasi krisis ini contohnya, itu UMKM sebagai benteng terakhir perekonomian kita. Nah, harapannya nanti ke depan kita bisa meningkatkan itu dari segi jumlah angka maupun segi kualitas UMKM-nya. Untuk target di awal itu teman-teman yang berminat dulu, teman-teman yang punya passion di sana atau yang sudah memulai terlebih dahulu. Itu kemudian kita jadikan salah satu duta-duta UMKM kita nanti agar itu bisa menyebar secara sporadis kepada kader-kader yang lain. Nanti kalau memang sudah banyak peminatnya, setiap badko atau perwakilan cabang kita dorong juga untuk membuat satu inkubator bisnis juga nanti. Oke, baik. Kemarin ada pesan masuk ke WA saya, Tum. Jadi ada kader tersebut sudah memiliki usaha bisnis begitu. Nah, cuman tidak ada relasi ke kancah nasional. Apakah nanti dengan adanya program kemandirian ekonomi itu bisa tersalurkan dan apakah bisa untuk masuk ke kancah nasional begitu? Ya, gimana agak Soalnya di terputus daerah, tadi? ya, ya terdengar sekarang, Agak sekarang Tum. terputus? Ya. Ya, sekarang terdengar. Ya, gimana? Agak apa? Iya, Nge-lag suaranya. oke. Jadi kemarin ada pesan masuk ke WA saya pribadi, itu ada kader dari daerah itu sudah mempunyai bisnis, sudah mempunyai usaha, cuman tidak ada relasi ke kancah nasional. Apakah nanti kader tersebut bisa masuk ke kancah nasional dan bisa difasilitasi gitu? Ya, kalau untuk secara general mungkin bisa. Tapi secara spesifik kita harus tahu dulu apa jenis wirausahanya, di sektor mana, sejauh mana bisnisnya berkembang. Kalau memang indikator-indikator itu belum mencukupi, ya jangan dipaksakan dulu. Karena memang kita harus sesuai tahapan, jangan terlalu terburu-buru dalam berbisnis. Karena memang mengatur ritme dan momentum itu harus bisa kita lakukan. Jangan sampai karena kita terburu-buru, pengen cepat besar, pengen cepat sukses gitu kan, akhirnya menjadi malapetaka. Makanya dalam bisnis plan kita ini, dalam inkubator bisnis kita, juga akan kita nilai sebetulnya sesuai dengan indikator-indikator yang akan ditentukan nanti, apakah wirausaha yang sudah teman-teman lakukan itu sehat apa tidak, prospek atau tidak, itu perlu kita
nilai nanti. Jadi tidak bisa semerta-merta, oh saya sudah punya bisnis, kenapa tidak dibantu secara nasional? Ya karena memang misal prospeknya kurang bagus, atau memang prospeknya hanya di wilayah itu saja misalnya. Nah hal-hal begitu harus kita nilai, tidak bisa secara general kita ya harus, kalau secara general mungkin bisa-bisa saja, tapi bisnis ini kan lebih spesifik dan tidak bisa secara gamblang kita bilang, oh bisa-bisa saja semuanya, tidak bisa begitu. Oke, baik. Ya, tadi di awal Ketum menyebutkan atau menjelaskan HMI digital terkait perkaderan atau nanti adaptasi pola perkaderan dan tata kelola organisasi. Nah, dalam segi apalagi pandemi ini, seperti apa nanti perkaderan di HMI ini yang diinginkan atau direncanakan Ketum Raihan? Pertama kalau untuk wilayah-wilayah yang bisa offline tentu kita rekomendasikan dulu yang tatap muka ya kan. Kemudian di daerah-daerah yang sebetulnya tidak bisa atau masih terkendala dengan tatap muka bisa kita gunakan sistem daring. Itu saya rasa BPL sudah menyiapkan kemarin Juknis dan Juklaknya seperti apa. Kemudian memang kita harus berpikir bagaimana cara mempermudah kaderisasi itu. Banyak yang menganggap bahwa sistem online itu kurang mengena ke kader-kader. Artinya memang kita butuh hal-hal tambahan yang sekiranya bisa memahamkan mereka. Pertama tadi masalah referensi, kita bisa tambahkan referensi di sana. Kemudian nanti BPL coba kita dorong juga agar sekarang kan minat baca kader-kader ini kan stagnan ya. Dan ada perubahan kebiasaan lebih senang dengan visualisasi. Nah harapannya materi-materi di HMI ini kita visualisasikan dengan video gitu. Agar nanti mempermudah kita dalam mempelajari materi-materi di HMI. Nah saya rasa kalau itu sudah terjadi, kalau memang diskusi atau LK online itu terjadi, saya rasa kita sudah punya backup bagaimana cara bisa langsung memahami ke inti dari materi yang kita berikan itu. Dengan yang menjadi tambahan kita tadi, materi-materi yang kita visualisasikan, seperti itu. Oke, baik. Terkait tadi pola perkaderan, begitu. Nah, tadi tapi ada yang ini tanya saya dari... mohon izin ya, sekitar 5 menit lagi saya mohon izin, karena memang kebetulan acaranya tabrakan. Karena di sini tempat juga tutup sekitar jam 9-an gitu kan, jadi nggak enak saya kalau terlalu lama di sini. Oke, siap. Ya, Jadi berapa menit lagi nih, Ketum? Soalnya banyak sudah saya siapkan datanya dan yang akan saya tanyakan begitu. ya bisa kita ulang lagi nanti kan, kita sambung. Kalau di sini kan nggak enak, nggak bisa disambung, soalnya di Jogja Oke, ya kan, siap. Berapa menit terbatas lagi nih, Ketum? tempat. Saya bisa menyesuaikan dari segi pertanyaan. 5 menit lagi aja ya. Oke, siap. Baik. Ini saya ambil dari audien dulu aja, peserta dulu. Terkait banyak bicara dari Ketum Raihan terkait bicara tentang bisnis. Jadi orang yang bicara bisnis itu harus bagusnya sudah masuk dunia bisnis. Nah, Ketum Raihan sendiri itu apakah sudah punya bisnis dan apakah sudah terjun langsung begitu? Kalau saya sendiri bisnisnya bukan di sektor real ya. Kalau pribadi, saya lebih banyak di pasar modal. Kemudian kalau soal sektor real, saya pernah juga membantu kawan itu di perusahaan mengelola tambak ikan seluas 4 hektar, kemudian ada 280 kolam di sana. Jadi setidaknya saya bisa memulai dari perencanaan bisnisnya, kapan harus BEP, dan berapa errornya, kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan pasarnya, dan bagaimana cara mengelola keuangannya. Saya kira untuk pengalaman secara sederhana begitu saya sudah punya, tergantung bagaimana kita memfasilitasi kader-kader. Karena kalau hanya saya pribadi yang mengelola nggak akan bisa. Karena memang butuh pendampingan dari pihak ketiga nantinya. Pihak ketiga yang saya maksud bukan akademisi semata, tapi memang lebih banyak kepada praktisi nanti yang sudah berpengalaman.
Kalau saya memang belum banyak terjun di sektor real, tapi saya rasa saya punya banyak teman yang kira-kira bisa membantu teman-teman HMI untuk melakukan atau mengembangkan bisnisnya. Oke, baik. Mungkin terakhir ini Ketum, karena mengingat waktu dan jadwal Ketum ini sangat padat. Nah, ini dari semua yang dipaparkan Ketum tadi, itu ada 4. Terkait ada sekolah perkaderan, aplikasi, terus UMKM dan lain-lain. Nah, itu sangat bagus menurut saya. Nah, bagaimana di dalam kepengurusan Ketum nanti bisa memastikan berjalannya program tersebut, dan misalkan tidak berjalan dari suatu kepengurusan itu, bagaimana tindakan Ketum Raihan? Pertama, memang di HMI ini kan bukan hanya visi misi ketua umum, Ya, tapi memang ketua umum itu lebih banyak porsinya menjalankan rekomendasi-rekomendasi di Kongres. Nah, ya, pertama, tugas saya menyelaraskan visi misi saya dengan rekomendasi di Pleno 3 Kongres Surabaya kemarin. Kemudian yang kedua, saya harus menflorkan kepada semua ketua-ketua bidang dan presidium agar nanti fast tracker itu bisa digodok sebagaimana bentuknya. Kalau ini kan baru gagasan saya pribadi. Nanti untuk ya. realita di lapangan itu kita breakdown lebih jauh dengan teman-teman yang ada yang masuk di struktur nantinya. Oke, baik. Mungkin itu dulu. Nanti kita sambung mungkin yang kedua, atau mungkin dalam waktu dekat kita Ya, sambung harus lagi. ada part Karena 2-nya ya. ya, baik. Mungkin langsung closing statement aja, Ketum. Mungkin juga untuk yang dinanti para kader seluruh Indonesia ini sedang mengikuti live. Iya. Silakan. Pertama memang saya minta maaf karena belum bisa berlama-lama berdiskusi di HMI Kader Umat karena memang ada keterbatasan waktu dan tempat juga. Nah, karena memang sebelum pelantikan ini saya harus banyak sowan dan silaturahmi agar langkah kita diridhoi oleh semua keluarga besar HMI nantinya. Yang kedua, terkait dengan HMI ke depan, ya saya berharap kita lebih mengutamakan gagasan kita daripada ego pribadi maupun ego sektoral kita. Harapannya apa yang kita capai, apa yang kita harapkan ke depan itu bisa tercapai ketika kita bisa saling ikhlas, saling bahu-membahu untuk memajukan HMI. Saya rasa kita ini adalah bagian dari intelektual. Jadi intelektual itu punya tanggung jawab besar terhadap perkembangan masyarakat. Apakah dia itu duduk dalam struktur kepemerintahan, dalam struktur masyarakat, ataupun tidak sama sekali, tanggung jawab untuk bersamai masyarakat itu tetap menjadi tanggung jawab kita. Jadi terlepas kita dapat struktur di HMI atau tidak dapat struktur di HMI, tapi kita tetap bertanggung jawab atas perkembangan masyarakat ke depan. Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan. Ketika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Terima kasih juga kepada Mas Anies. Wassalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ketum Raihan. Semoga sehat selalu dan berkah. Dan saya, Amin, amin. kader HMI Cabang Jakarta Raya, admin HMI Kader Umat, mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Umum PBHMI 2021-2023. Salam kolaborasi nanti untuk misalkan kalau di Jakarta mungkin bisa kita untuk jumpa untuk silaturahim, Ketum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.